Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau sharing tentang 9 jalur masuk kampus di tahun 2022. Nah, sebelum masuk ke videonya, kamu pasti kepo kan? Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat dari channel ini, oke? Nah, so enjoy video and let's get started! Nah, jalur yang pertama, ini kita udah sering dengar banget, jalurnya namanya adalah jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di tahun 2021 tidak hanya PTN atau perguruan tinggi negeri aja nih, yaitu yang sekitar ada 80-an ya, tapi Politeknik Negeri juga termasuk nih untuk bisa diikuti oleh SNMPTN. Semoga di tahun 2022 masih bisa juga ya. Nah, SNMPTN ini adalah jalur undangan penerimaan mahasiswa baru untuk masuk ke universitas negeri dan beberapa institut negeri serta politeknik ya. Seleksi SNMPTN didasarkan pada prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Jadi dilihat dari nilai raport, lalu sertifikat-sertifikat yang dia miliki mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, nah perlu diketahui juga bahwa hanya siswa-siswa secara konsisten yang menunjukkan prestasinya di setiap semester yang akan mendapatkan kesempatan mengikuti semua jalur SNMPTN ini. Karena apa? Karena nanti ada kuotanya ya. Kamu bisa cek aja nanti di web resminya yaitu di ltmpt.ac.id yang khusus SNMPTN. Jalur SNMPTN ini diperuntukkan bagi siswa lulusan tahun 2022 aja ya. Jadi tahun 2021 udah nggak bisa ikutan nih. Apalagi buat yang lolos ya. Dan buat yang nggak lolos juga tentunya nggak bisa. Pendaftaran SNMPTN dilakukan secara online melalui website resminya di ltmpt.ac.id. Nah, kamu tahu nggak nih kalau SNMPTN itu biayanya gratis. Dan penerimaan kuotanya setiap PTN itu biasanya rata-rata di 30-40%. Oke, so gitu aja tentang SNMPTN. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, SBMPTN. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah jalur seleksi nasional untuk menyeleksi calon mahasiswa baru atau maba yang seleksinya itu dilakukan melalui ujian tertulis. Jadi kalau SNM itu undangan, SBM itu ujian tertulis ya. Yang diikuti semua peserta dan ujian tambahannya itu ada yang ujian keterampilan, khusus untuk yang jurusannya seni dan olahraga. Nah, siswa-siswa yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan mengikuti SNMPTN bisa mengikuti seleksi SBMPTN nih. Jalur SBMPTN ini diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah yang telah lulus 3 tahun terakhir termasuk lulusan tahun ini ya, atau tahun 2022. Pendaftaran SBMPTN juga online loh di ltmpt.ac.id ya. Jadi nanti dicek aja terus informasinya. Secara kuota biasanya lebih banyak daripada SNMPTN yaitu di sekitar 40%. Dan biayanya ini biasanya di angka 200-300 ribu. Ada 4 subtes ya, yaitu PU, PK, PBM, dan PPU untuk yang TPS, serta saintek atau sosum. Sainteknya biasanya matematika saintek, fisika, kimia, dan biologi, serta untuk sosumnya itu adalah ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, kita move on yuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini atau disebut dengan SM ya, ini merupakan jalur yang dibuka secara lokal oleh universitas penyelenggara dalam rangka penerimaan calon mahasiswa baru. Biasanya kuotanya lebih besar loh, tapi biaya kuliahnya juga biasanya lebih besar. Dan biaya masuknya ada yang gratis maupun berbayar di range-nya sekitar 0 sampai 1 jutaan. Jalur mandiri ini dapat disebut sebagai jalur alternatif karena calon mahasiswa yang sebelumnya telah mengikuti SNMPTN atau SBMPTN, tapi pada saat pengumuman dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengikuti seleksi jalur mandiri. Nah, jadi pendaftaran jalur mandiri ini dilakukan secara langsung melalui website resmi masing-masing universitas ya. Jadi jangan lupa untuk cek aja web resmi masing-masing universitas, misalnya UI dengan SIMAK UI, UGM dengan UTUL UGM, Undip dengan SM Undip, Unpad dengan SMUP Unpad, UB dengan SM UB-nya, oke? Gitu deh. Biasanya kuotanya juga lebih tinggi nih, sampai 50%. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah jalur seleksi swasta. Nah, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta juga ada beberapa jalur ya. Jadi, bukan hanya ujian tulis, tapi seperti halnya PTN.
ada jalur undangan yang sudah bekerja sama gitu ya, sekolahnya udah bekerja sama, lalu jalur PMDK, jalur prestasi, jalur tes tertulis, jalur USM, jalur reguler, dan ada pula yang menggunakan sistem one day service atau pelayanan dalam satu hari, serta jalur lainnya. Selain itu ada beberapa juga perguruan tinggi swasta yang membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UMB PTS. Nah, jadi untuk yang pengen ke swasta juga dicek aja ya di web resmi masing-masing. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah SPAN PTKIN. SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan jalur seleksi undangan penerimaan calon mahasiswa baru masuk ke UIN, IAIN, dan STAIN. Seleksi SPAN PTKIN ini dilakukan tanpa melalui ujian tertulis ya, tapi didasarkan pada prestasi siswa yang dilihat dari nilai rapor dan prestasi lainnya yang relevan. Siswa-siswa yang secara konsisten akan mendapatkan kesempatan mengikuti jalur SPAN PTKIN. Selanjutnya adalah UM-PTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ini adalah jalur seleksi mahasiswa baru masuk ke UIN, IAIN, STAIN yang seleksinya dilakukan melalui ujian tertulis. Bagi Anda yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi jalur SPAN PTKIN, maka bisa mengikuti seleksi jalur UM-PTKIN. Atau Anda yang telah mengikuti seleksi SPAN PTKIN tapi belum lulus, bisa juga ya ikut UM-PTKIN. Yang ketujuh adalah SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Loh, tadi katanya di SNMPTN dan SBMPTN udah bisa nih keterima untuk yang Politeknik. Tapi untuk di SNMPTN dan SBMPTN itu khusus untuk yang D4-nya aja ya, yang setara dengan S1. Nah, sisanya dari yang D1 sampai D3 itu bisa ikut di SNMPN untuk yang jalur undangan khusus Politeknik dan SBMPN untuk jalur ujian tulis yang Politeknik. Nah, di SNMPN itu seperti SNMPTN ya, menggunakan raport dan prestasi lainnya. Kalau SBMPN itu menggunakan jalur ujian tulis. Jadi jangan lupa untuk cek web resmi Politeknik masing-masing. Yang terakhir adalah SMMPTN Barat. Jadi SMMPTN Barat ini adalah jalur seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi di wilayah Barat. Apa aja ya? Contohnya ini nih, mulai dari Universitas Syah Kuala, lalu Universitas Jambi, Unila, ISI, UPR, Unimal, Umrah, UTU, UNRI, dan lain sebagainya. Kamu bisa cek aja di web resminya di smmmptnbarat.id. Nah, jadi gitu aja 9 jalur masuk kampus di tahun 2022. Jangan lupa untuk mempertimbangkan hal lain ya. Jadi jangan lupa untuk menentukan jurusan terbaik sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Lalu biaya kuliahnya juga ke depannya. Kalau misalnya mau cari beasiswa, mulai dari sekarang persiapkan dokumen-dokumennya, lalu lingkungannya, dan gimana karir ke depannya di revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang juga teknologi semakin canggih, jangan sampai salah dalam memilih jurusan. Oke, nah info terakhir adalah biasanya rentang waktunya itu untuk di awal tahun, Januari sampai Februari itu SNMPTN dan SPAN PTKIN itu buka. Selain itu di sekitar Maret sampai Juni itu SBMPTN, lalu kedinasan, SBMPN. Nah, selanjutnya untuk Juli Agustus ya, itu biasa ada ujian mandiri, PTS, dan SNMPTN Barat. Nah, so gitu aja informasi untuk 9 jalur masuk kampus 2022. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe video ini dan channel ini biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat ya. Kalau misalnya kamu punya saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!